siap untuk menceritakan semua keluhan yang kamu rasakan hari ini. Saya tutup. Sebenarnya saya sangat ingin sekali bercerita bagaimana, karena saya hari ini sangat kacau balau. Dapat tuh. 19 hari untuk menceritakan ini karena sangat jadi ini. Ya, silahkan kamu bebas untuk ceritakan apa saja, ungkapkan semua isi hati kamu. Oke? Baik, jadi gini, saya sekarang kuliah di UI, di PAI. Saya sebenarnya terpaksa memasuki prodi PAI itu karena orang tua saya memaksa untuk saya masuk di prodi PAI supaya saya menjadi ustadz dan guru ngaji. Oh iya. Karena saya orangnya itu tidak islami, saya itu lebih suka ke teknik kayak bener-bener mesin dan bengkel. Kalau saya itu saya sangat Kan diri kamu gitu. betul tidak semangat sekali, karena di dalam PAI itu belajar hadis, sedangkan saya kan tidak tahu apa-apa. Oh, jadi kamu tuh sebenarnya tuh ingin kuliah di jurusan teknik, tapi orang tua kamu tuh malah menyuruh kamu untuk kuliah di PAI. PAI, betul. Oke, terus silakan. Terus apa sekarang yang kamu lakukan sehari-hari tuh selama di PAI? Iya, saya seharian saya masuk kelas tidak bersemangat, nilai saya pada turun, dan saya suka tidur di kelas karena saya nggak suka dengan prodi PAI itu. Betul. Aduh. Jadi kamu itu perilaku ini menurut kamu tuh mendekatkan keinginan kamu atau justru malah menjauhkan dari diri? Ya, kamu masuk sekolah pagi itu sebenarnya tuh keinginan kamu atau justru bukan keinginan? Itu bukan keinginan saya sih, Bu. Karena jadinya PAI. Kamu ingin pindah ke teknik? Ya, saya ingin pindah ke Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer jurusan Teknik Elektro. Tapi kamu malah diem aja gitu karena kamu takut dengan orang tua kamu, takut mengecewakan orang tua kamu gitu ya, kamu rasakan. Betul, saya sekarang tuh tidak berani untuk mengungkapkan bahwa perasaan saya masuk di PAI itu tidak bersemangat, karena saya takut mengecewakan orang tua saya, karena orang tua saya itu berekspektasi saya menjadi ustadz dan guru ngaji, sedangkan basic itu adalah teknik. Karena saya di satu sisi saya takut mengecewakan, di satu sisi
kayak durhaka gitu loh. Jadi saya takut kayak maling kundang yang dikucuk menjadi batu. Aduh. Iya, iya. Kalau saya boleh tahu, apakah pilihan ini membuat hidup kamu lebih baik atau justru kamu malah merasa penuh tekanan? Saya bingung sih. Jujur saya sih untuk pilihan ini sangat tertekan karena saya udah semester tinggi ya, semester 5 ya. Saya juga bingung ini mau pindah atau mau apa, karena kalau mau pindah di satu sisi udah semester 5 ya, dan juga saya juga kalau mau pindah takut mengecewakan orang tua. Saya juga tidak tahu nih solusinya dari mana ya. Bagus sekali kamu sudah jujur apa yang kamu rasakan itu. Tapi apa yang paling buat kamu, apa yang paling membuat kamu tuh sekarang tuh kayak merasa bebas atau mau senang kuliah gitu, kamu tuh apa yang kamu rasakan? Apa tuh kembali lagi bu, saya memberikan kacau. Ya kan tadi kamu udah jujur tuh, kayak bagus tuh kamu sudah jujur. Sekarang aku mau nanya nih ya, apa yang paling buat kamu sekarang tuh merasa bebas atau senang kuliah gitu? Mau tetap cinta orang tua atau kamu kan orang tua kamu milihnya bagaimana, kayak berarti kan itu tanda cinta kamu punya orang tua, sedangkan kamu kan maunya ditemenin. Nah itu tuh menurut kamu tuh gimana gitu caramu menyamakannya, gimana pilihan kamu antara mau mencintai orang tua dengan kamu tetap DKI atau kamu ingin membebaskan diri kamu untuk pindah ke teknik? Saya sih pengen dari diri saya sih pengen pindah Teknik. tapi saya bingung kayak gimana mengungkapkannya ke orang tua saya. Mungkin itu bisa ambil solusi bagaimana caranya saya untuk bilang ke orang tua saya biar orang tua saya tidak kecewa. Oh ya, saya paham. Menurut saya kamu harus mengikuti isi dari kamu. Jadi kamu kuliah aja dengan pilihan kamu sendiri di teknik, karena kan yang menjalaninya kan kamu gitu loh. Betul. Beda dengan kalau keinginan orang tua, saya paham kamu melihatnya untuk berbakti kepada orang tua, untuk mencintai orang tua kamu. Tapi kan orang tua kamu nggak tahu bagaimana kamu menjalani, ya kan? Betul. Kalau menurut saya, kamu tuh harus bisa membela diri kamu untuk berbicara kepada orang tua kamu, untuk kamu bisa pindah jurusan ke jurusan yang kamu mau, itu di teknik. Kamu bisa untuk cari-cari informasi tentang teknik itu, bagaimana cara pindah jurusan gitu. Itu bisa membantu kamu. Saya untuk saat ini mencari informasi terlebih dahulu terkait bagaimana caranya pindah ke Iya, dan kamu juga harus bisa berbicara dengan orang tua kamu, berbicara dengan yang baik-baik. Jangan salah bicara tadi ada orang tua kan, takut ada orang tua sakit hati. betul. Kayak gitu.
pindah ke teknik aja atau tetap melanjutkan di PAI ini? Ya, kita ke teknik. Pindah Ya, dengan cara bicara dengan orang tuanya, Ya. orang tua kamu betul. bisa. Gimana ya penjelasannya? Ya kamu baik-baik sama orang tua, dan emang kasih tahu kalau misalnya selama kamu di kelas di PA itu kamu gak semangat, kamu ngantuk, yang ada nilai kamu malah jelek, Emang udah jelek sih nilai saya. ya kan? Ya. Beri pengertian aja ke orang tua kamu biar orang tua kamu tuh ngerti diri kamu, paham. Siap, Bu. Terima kasih banyak Bu masukannya Bu. Sudah lebih baik sekarang. Baik Bu, baik saya jadi ada pencerahan bagaimana saya langkah selanjutnya saya depannya Bu. Ya. Apakah ada yang masih ingin Mungkin minggu depan aja kali Bu ya setelah saya melakukan Oh, orang iya, saya oke. balik sini. Iya. Ini alamatnya di mana? ini di lihat aja nanti di Google Maps, ini nama tempatnya Rumah Konseling. Siap. Memang konselingnya baik. Ya, yang ada di Depok. Baik. Oke, boy, terima kasih ya kamu sudah datang ke sini, sudah mau berkonsultasi dengan saya. Semoga orang tua kamu bisa lebih mengerti kamu lagi. Saya tunggu progres kamu di kelas selanjutnya. Semoga orang tua kamu bisa terbuka Insya Allah. hatinya. Insya Allah. Dan bagaimana hatinya udah plong, udah enak. Enak sih Bu karena saya tahu ke depannya harus kayak gimana. Ya, udah ada planningnya lah ya, lebih jelas gitu. Betul. Jadi nanti di jurusan terbaru kamu nih ya, kan kamu mau pindah ke teknik, tapi kamu harus lebih baik lagi. Kamu gak boleh malas belajar, gak boleh putus semangat. Kamu harus buktiin ke orang tua kamu bahwa kamu di teknik lebih baik lagi dan baik. Pasti saya akan semangat dan saya tidak akan tidur di kelas sholat itu hobi saya yang saya Sukai, ya. Oke, terima kasih ya boy. Selamat datang kembali. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya Allah. Oke, terima kasih ya boy. Kan, oh ditanya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Boy, Iya. silakan masuk. Gimana nih progresnya? Ada. Berhasil nggak kira-kira? Saya ini Bu membawa kabar baik. Alhamdulillah, apa tuh kalau boleh saya tahu? Jadi setelah saya lakukan apa yang Ibu sarankan itu membuahkan hasil yang baik Bu. Gimana kamu? Ya, Jadi kata orang tua saya boleh pindah Bu saya ke teknik. baik-baik. Terus. Ya gitu, jadi saya sangat senang sekali karena orang tua saya telah menyetujui saya untuk pindah ke prodi teknik elektronik. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang sedang Progres udah mencari
mencari info tentang bagaimana cara menghindari jurusan. Betul, saya sudah menanyakan ke Biro Kemahasiswaan bahwa bagaimana Progres. tata cara pindah dari PAI ke teknik elektro, dan saya sedang menunggu informasi terkait. Saya ucapkan selamat untuk Mas Boy, semoga di fakultas barunya di jurusan teknik ini bisa lebih baik lagi ya Mas Boy, belajar lebih giat lagi dan jangan mengecewakan dengan orang tua kamu. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah cukup lah ya, nggak perlu ada pertanyaan lagi karena berhasil nih Iya, dari yang berhasil. konseling sebelumnya. Betul. Ya. Terima kasih Mas Boy Iya, sama-sama. sudah mau berkonsultasi dengan saya. Saya juga berterima kasih banyak atas masukannya Ibu, dan hasilnya sangat memuaskan. Ya. Terima kasih Boy. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di jalan. Jadi kesimpulan dari konseling yang saya lakukan dengan Boy, berdasarkan proses konseling realita yang dilakukan, Boy menyadari bahwa permasalahan yang dialaminya berasal dari ketidaksesuaian antara jurusan kuliah yang dijalani dengan minat pribadinya. Terus juga selama ini ia memilih diam dan menghindari masalah karena takut mengecewakan orang tuanya, sehingga berdampak pada menurunnya motivasi belajar, prestasi akademik, serta kondisi emosionalnya. Melalui teknik konseling realita, konselor itu saya sendiri membantu Boy untuk mengevaluasi perilaku yang selama ini dilakukan dan menyadari nih bahwa perilaku tersebut tidak membawanya lebih dekat pada tujuan yang diinginkannya. Boy kemudian mampu menentukan langkah yang lebih bertanggung jawab, yaitu mencari informasi mengenai teknik jurusan yang ia ingini, yaitu di teknik. Terus juga menyusun rencana untuk berbicara secara terbuka dengan kedua orang tuanya. Terus juga berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut. Secara keseluruhan, proses konseling ini menunjukkan bahwa Boy mengalami peningkatan kesadaran diri nih, mampu mengambil tanggung jawab atas pilihannya, terus serta memiliki harapan dan motivasi juga untuk memperbaiki kondisi yang dihadapinya sekarang. Dengan konseling realita juga membantu Boy lebih fokus pada tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan alhamdulillahnya Boy sekarang sudah masuk ke jurusan yang dia inginkan, dan dia lebih termotivasi lagi, lebih semangat lagi dari sebelumnya, karena kan sebelumnya dia kurang motivasi belajar gitu karena tidak sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Nah sekarang dia setelah berkomitmen untuk mencari tahu tentang jurusan teknik, terus dia juga udah ngomong kepada orang tuanya. Alhamdulillah orang tuanya juga sudah mengizinkan si Boy untuk pindah jurusan, karena orang tuanya juga menyadari bahwa kesehatan mental anaknya tuh lebih penting gitu, karena kan yang menjalaninya tuh kembali lagi ke Boy. Jadi orang tuanya kayak yaudah demi kebaikan kamu juga gitu. Sekian.